Fauzan ya, dari kelas 11 MIPA 2. Iya. Oke, berarti Ibu masih sekarang. Namanya panjang kali, Ibu panggil siapa ya? Panggil kawan-kawan panggilnya Lala. Lala, Ibu boleh panggil Lala juga. Oke, Lala. Jadi tadi Lala sebelum kesini dari mana? Tadi saya kayaknya sih mau ke kantin. Mau ke kantin, habis itu langsung ke rumah mereka. Iya ya. Tadi pelajaran apa ya, Lala? Jadi pelajaran sosiologi Bu. Sama gurunya siapa? Gurunya, guru sosiologi. Nggak tahu Bu. Lupa nama guru sosiologi, lupa. Oke, Lala. Lala, Ibu boleh tanya nggak? Lala apa kabar hari ini? Sehat. Sehat, alhamdulillah. Udah sarapan? Udah. Udah sarapan, alhamdulillah. Nah, jadi karena Lala udah sarapan, tadi Lala juga udah dari kantin, Lala juga sudah belajar, lalu Lala datang ke sini. Nah, sebelum Lala melanjutkan kegiatan ini, Ibu pengen tanya nih sama Lala. Lala kira-kira siap nggak untuk mengikuti kegiatan yang Ibu adakan ini? Karena Ibu yang telah mengundang Lala ke sini. Kegiatan apa Bu? Jadi nama kegiatan itu adalah konseling individual. Nah, konseling individual ini adalah salah satu layanan bimbingan konseling yang berguna untuk menuntaskan masalah pribadi siswa. Nah, jadi yang dibahas itu adalah masalah-masalah pribadi saja, dan tenang saja semuanya aman berdasarkan asas kerahasiaan. Semua yang Lala bilang itu tidak akan keluar dari ruangan kita ini, hanya Ibu yang tahu. Gitu. Bagaimana, apakah Lala setuju untuk mengikuti kegiatan kita ini? Setuju. Dan Lala sepakat kalau waktunya itu adalah 45 menit ke depan. Baik. Setuju. Oke, Ibu pegang omongan Lala, berarti Lala harus mengikuti peraturan main kita, di mana Ibu bertanya, Lala menjawab. Oke. Ya. Oke. Nah, karena Lala udah setuju untuk mengikuti kegiatan ini, sekarang Ibu mau tanya. Tadi Lala nanya kenapa Lala dipanggil ke sini. Kenapa Lala dipanggil ke sini? Karena Ibu mendapatkan laporan dari Ibu kalau Lala itu tidak semangat belajar. Ketika guru menjelaskan Lala tidak mendengarkan. Ketika guru bertanya Lala tidak merespon, tidak aktif di kelas. Apakah benar begitu, Lala? Tahu saya nggak sadar. Dan Ibu mendapatkan banyak laporan. Katanya Lala juga sering tidur di kelas. Saya ketiduran tidak sengaja. Udah berapa kali? Saya ingat Bu. Sering ya? Kayak sering. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya orang tua Lala kerjanya apa? Dulu PNS, saya wira swasta, tapi lebih tepatnya ayah tuh lulus kampung. Mama PNS, Mama sama ya selalu di rumah. Jadi yang full di rumah itu Mama. Full di rumah, selalu di rumah itu Mama. Enggak, Mama kerja hampir dari pagi sampai mau maghrib. Ayah di rumah bisa kadang-kadang cuma waktu zuhur, habis siap zuhur, habis itu nggak pulang sampai maghrib. Berarti memang ayah sama Mama itu jarang ada di rumah. Lala punya adik? Punya Berapa? 2. Punya adik 2, cewek cowok. Cowok dua-duanya. Oh, Lala anak cewek sendiri. Boleh Lala anak cewek sendiri. Adiknya 2 cowok. Orang tua jarang ada di rumah. Orang tua jarang ada di rumah. Oke, berarti kalau orang tua jarang ada di rumah, adik-adik sama Lala berarti. Ya. Sama Lala. Ngapain itu? Adiknya. Mereka ya ganti baju, terus kalau ada tugas di bantu, main. Nah, Ibu boleh tanya nggak pelajaran apa yang Lala suka? Bahasa Inggris sama gurunya? Gurunya Miss Yanti. Berarti Miss Yanti. Bahasanya? Kalau guru favorit ya favorit Lala siapa? Hasil asesmen kita, ya kan? Belum kena sih. Belum ada yang belum ada guru favorit yang wah ini enak cara belajar. Lala jadi semangat belajar, Lala
jadi nggak ngantuk gitu belum ada. belum ada. Belum ada. Tapi kalau pelajarannya bahasa Inggris. Dari sejak kapan suka pelajaran bahasa Inggris? Dari TK. Dari TK suka bahasa Inggris. Coba ngomong bahasa Inggris. Apa dia Ya aja perkenalan apa sih? Itulah pembahasan juga. from class 11 Mipa 1 and Mipa 2, and my age is 16. I'm gonna be 17 in November, and I have 2 little brothers. Yeay. Berarti memang Lala ini suka bahasa Inggris dari TK sampai sekarang kelas 2 SMA masih suka. Masih. Berarti bisa, apakah ada kemungkinan Lala bakal mengambil pekerjaan yang berkaitan dengan bahasa Inggris? Bukan kayak berkaitan memang ngajar itu, berkaitannya itu kayak kerja kayak lintas negara. Lintas negara, HI mungkin ya? Ya, hubungan internasional. Oke, itu tadi pelajaran sama guru yang disukain sama Lala. Nah, kalau misalkan ibu tanya, bisa nggak Lala ceritain kegiatan Lala sehari-hari setelah dari bangun tidur sampai Lala tidur kembali? Bangun tidur Jam berapa? bangun tidur jam 5. Bangun tidur jam 5, terus sholat, siap sholat, ketiduran mungkin sebentar kayak semenit atau berapa gitu. Pokoknya lebih dari 10 menit mungkin. Terus kebangun nggak sih ketemu lagi, kalau ada pakaian yang belum digosok, kan sekolahnya itu digosok dulu. Terus siapin baju adik, terus bersih-bersihin, beresin kucing, mandi, baru kalau sarapan dulu, lalu siap-siap terus pakai sepatu, diantar mau jalan kaki. Rumahnya di mana? Duluan. Deket. Oke. Sampai sebelum berangkat sekolah. Itu sudah Itu berangkat sekolah diantar, sampai sekolah gimana? sampai sekolah, masuk ke kelas. Kalau bukan hari piket, kalau piket paginya tuh bersih sedikit, rapiin meja, terus setelah itu duduk di kursi, letakin barang-barang semuanya, langsung kalau belum sarapan ke kantin dulu beli roti, terus masuk belajar, masuk kelas bel. Oke. Tadi katanya pelajaran yang disukai itu bahasa Inggris. Berarti kalau lagi masuk pelajaran bahasa Inggris, artinya Lala nggak ngantuk sama sekali, semangat. Bahasa Inggris yang disuka itu beda. Bahasa Inggris yang disuka itu lebih condong ke speaking daripada belajar teori. Berarti kalau ibunya lagi menjelaskan tentang speaking bahasa Inggris, apakah Lala ketiduran seperti pelajaran yang kemarin? Enggak, kalau lagi bahas tentang praktek speaking itu nggak pernah ngantuk, itu kayak lebih cas, Lebih semangat. Kalau udah belajar teori kayak halus. Berarti Lala itu males kalau belajar teori, sedangkan kalau praktiknya secara langsung Lala semangat dan nggak ngantuk sama sekali. Oke. Nah, misal di rumah ada orang tua Lala. Nah, apakah waktu belajar Lala itu diawasi sama orang tua? Enggak. Atau kalau Lala mau belajar ya udah belajar di kamar, adik mau belajar di kamar, orang tua buat kegiatan lain. Nggak pernah dipantau. Nggak pernah dipantau. Paling disuruh. Apa disuruh? Misal ngapain main HP, belajar sama. Udah gitu aja. Ya. Sampai jam berapa tuh belajarnya kira-kira? Kalau malamnya nggak ada kegiatan ngaji, bisa sampai 1 jam atau nggak hampir 2 jam. Ngaji. Ngajinya di rumah juga. Ngajinya di belakang rumah, jalan sedikit. Pulang jam berapa ngajinya? Ngajinya pulangnya jam 9 lewat. 9 lewat, habis itu belajar. Nah, main game. Main. Main game itu sehari bisa berapa kali Lala main game? Kadang-kadang karena dibatasin aplikasinya, cuman batasin sampai 2 jam. 2 jam sebelum tidur. Enggak tentu. Enggak tentu, enggak ada aturan waktu. Nggak ada aturan waktu dalam main game. Tapi minimal maksimal 2 jam. Ya. Itu yang batasin orang tua. Ya. Oke, yang batasin orang tua. Misalkan dalam sehari nggak main game, Lala bisa? Bisa. Bisa. Oke, jadi kalau Lala main game tuh tidurnya jam berapa? Jam
12, 11, Lebih dari 12 juga pernah. ya. Kalau lebih dari jam 12 tidurnya, otomatis bangunnya kesiangan. Enggak juga. Enggak juga. Mama yang bangunin. Enggak, kadang-kadang dibangunin alarm masih bangun. Nah, kalau kejadian yang seperti dilaporkan Lala ketiduran di kelas, itu apakah Lala tidurnya di atas jam 12? Tidur di bawah jam 12 juga ngantuk. Ngantuk, tetap ngantuk. Oke. Lala tahu nggak bagaimana caranya mengatasi kebiasaan Lala yang lama tidur itu supaya di waktu pelajaran dimulai itu Lala tidak mengantuk. Yang dari diri Lala sendiri yang kira-kira saya mampu melakukan ini supaya saya bisa tidur lebih cepat gitu. Bagaimana upaya Lala, langkah-langkah Lala supaya bisa tidur cepat kalau malam? Enggak pernah nyoba sih. Kalau tidur aja. Langsung tidur cepat. Kalau mau tidur kadang-kadang nggak bisa tidur. Karena bisa tidur. Oke. Nah, jadi ibu ada beberapa tips kalau Lala mau supaya Lala tuh nggak tiduran lagi di kelas, Lala lebih punya semangat belajar di sini. Kalau di kelas kan banyak juga laporan dari guru katanya kalau Lala gurunya bertanya, Lalanya nggak respon, katanya gitu kan. Nah, coba buat sesuatu yang bikin Lala itu tidak mengulangi lagi kebiasaan tidur lama itu. Mau nggak? Ini semacam perjanjian sama diri sendiri. Contohnya, misal Lala tulis di sini, saya akan tidur cepat. Kalau saya tidak tidur cepat, saya akan mendapatkan apa? Misal Lala suka makan apa? Makanan mie instan dimakan malam-malam. Jangan mie instan, Lala suka es krim nggak dimakan malam-malam sih. Pokoknya sesuatu yang bikin Lala jadi senang, jadi semangat. Roti misal Lala tulis di sini, jika saya berhasil tidur cepat nanti malam, saya akan mendapatkan roti berapa, misalkan 2, saya akan mendapatkan roti. Tetapi jika saya tidak berhasil tidur cepat malam ini, saya akan apa ya, yang kamu nggak suka apa? Es krim suka nggak suka? Es krim suka, cuman nggak suka kalau manis lah. Es krim suka, tapi nggak terlalu manis. Buat sendiri berarti es krimnya. Sering buat sendiri. Oke, jadi misalkan kayak gitu tadi aja. Saya jika saya berhasil tidur cepat malam ini, maka saya akan mendapatkan roti. Itu aja buat sampai 5, sampai Lala itu berhasil untuk tidur cepat dan bangun cepat, sehingga Lala di sekolah nggak ketiduran lagi, nggak kena tidur lagi gitu. Udah kepikiran apa aja yang mau dibuat? Tadi yang pertama tulis yang tadi aja. Saya akan tidur cepat dan mendapatkan sebuah roti misal, atau apalagi yang bikin Lala bisa semangat. Misal nonton Nonton animasi. Ini buat dulu yang tadi yang ibu bilang. Oke, yang kedua itu kayak semacam wishlist kayak gitu. Kalau kita berhasil menerapkan ini sama diri kita sendiri, maka kita akan mendapatkan sebuah reward atau penghargaan. Itu dari diri kita sendiri juga. Yang kedua, jika saya berhasil mengurangi waktu bermain game saya, maka saya dapat menonton drakor atau animasi tadi ya. Oke, jadi ini nanti sampai rumah atau kalau ada waktu luang, Lala isi sampai penuh
Ini tuh perjanjian terhadap diri sendiri namanya. Nah, kalau Lala berhasil memenuhi perjanjian diri sendiri ini, Lala akan mendapatkan reward yang Lala suka. Nah, dengan begitu Lala akan mengurangi tuh yang namanya tidur di atas jam 12, main game 2 jam, nggak capek gitu kan. Habis itu tidur di kelas, gurunya lagi ngomong Lalanya main HP mungkin. Ya, enggak. Oke, tidur berarti ya. Gurunya menjelaskan, Lala tidur. Nah, coba diterapkan perjanjian terhadap diri sendiri ini minggu depan, dari sini ke minggu depan coba dulu. Nah, minggu depan kita bakal ketemu lagi gitu buat ibu pengen mengevaluasi apakah ini berjalan dengan baik atau tidak, atau sama sekali tidak dijalankan gitu. Gimana, Lala bersedia nggak menjalankan perjanjian terhadap diri sendiri ini? Insya Allah. Jadi kalau Lala sudah menjalankan perjanjian terhadap diri sendiri, nantinya di kelas Lala akan lebih fokus lagi belajar karena waktu tidurnya cukup, bermain HP-nya nggak terlalu, dan kan malam ada waktu belajar juga, jadi lebih ada persiapan supaya Lala belajar di besok paginya gitu kan, jumpa sama guru. Nah, nanti kalau ini udah penuh, Lala bisa buat tanda tangan di bawahnya. Kalau sekiranya Lala tidak menjalankan perjanjian terhadap diri sendiri ini, Lala akan mendapatkan sebuah apa ya, kayak hukuman terhadap diri sendiri gitu, tapi yang Lala nggak suka. Misal kayak makan es krim tadi kan nggak suka tuh, jadi Lala bakal berusaha buat memenuhi perjanjian ini. Setuju nggak? Setuju. Oke, kalau setuju, Lala isi ini dan minggu depan kita berjumpa lagi di ruangan BK. Kita berjumpa lagi di ruangan BK. Ibu akan mengevaluasi perjanjian-perjanjian terhadap diri sendiri. Nah, Ibu besar harapan Ibu supaya Lala bisa memenuhi perjanjian ini, supaya prestasi-prestasi Lala juga bisa balik lagi kayak kelas 1 gitu ya. Oke Lala, waktu kita udah 45 menit sesuai dengan kesepakatan kita di awal tadi, bahwa dari 40 menit itu kita membahas tentang masalah Lala yang sering tidur di kelas, kurang fokus belajar, sering main game, tidur lama gitu ya Lala. Betul Lala? Betul. Oke, ini kayaknya udah 45 menit. Nah, gimana perasaan Lala setelah bercerita kepada Ibu? Setelah sharing-sharing sama Ibu, gimana perasaannya? Bisa mikir ulang sesuatu yang nggak teratur gitu, jadi bisa lebih bagus ke depannya. Jam tidur gitu contohnya. Punya ide untuk diri sendiri. Jadi ini apa nih rencana Lala ke depannya supaya ini bisa terlaksana, perjanjian terhadap diri sendiri ini? Coba mengurangi hal yang tidak bagus untuk kemudian hari. Hal yang tidak bagus untuk kemudian hari. Contohnya main gamenya bisa dikurangi, bisa tidur cepat, gitu kan? Oke. Nah, Ibu minta maaf kalau selama kegiatan kita terjadi banyak kesalahan. Jangan lupa minggu depan kita kembali lagi dengan perjanjian terhadap diri sendiri. Berarti saya udah boleh balik ke kelas. Oke, boleh. Terima kasih banyak. Oke, sekian aja dari Ibu. Ini apa nggak ada yang putih? Di situ.